Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vergita Auliarvina dari kelas 7A nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan serat alam. Sebelumnya, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran modul. Tujuan pembelajaran modul yang pertama adalah menjelaskan pengertian serat alam dengan benar. 2. Mengidentifikasi jenis serat alam secara mandiri. 3. Mendeskripsikan karakteristik serat alam untuk membuat kerajinan dengan baik. 4. Menjelaskan fungsi kerajinan serat alam secara inovatif. 5. Menjelaskan teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan serat alam secara mandiri, kreatif, dan inovatif. 6. Menjelaskan jenis alat dan serat alam yang digunakan dalam pembuatan kerajinan secara mandiri. 7. Mendeskripsikan prosedur pembuatan kerajinan serat alam dengan tepat. Materi yang pertama, menjelaskan pengertian jenis, karakteristik, fungsi, prosedur, dan teknik pengolahan kerajinan bahan serat alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang tersebar di seluruh pulau. Beraneka ragam jenis hayati memunculkan berbagai spesies tumbuhan yang sebagian jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kekayaan alam yang melimpah menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan, seperti kerajinan serat dan tekstil. Pengertian serat alam. Bahan serat banyak dijumpai di sekitar kita. Adapun bahan serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat alam biasanya digunakan sebagai bahan baku tekstil. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dilihat dari asal-usulnya dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu serat dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Pada pembahasan ini, yang dipelajari serat tumbuhan dan serat hewan. 1. Serat dari tumbuhan. Serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus, ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, sebagai berikut. A. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminatan kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, deneb, rambi, orena, kenaf, dan sun. Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, rosella, dan lain-lain. Serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequen. Serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak dipergunakan sebagai bahan serat.
Contohnya adalah buah kelapa yang memiliki sabut yang melapisinya. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Di bawah ini dijelaskan penggolongannya. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaca, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selusa atau kapas memiliki beberapa karakteristik, seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik. Terhadap jamur dan bakteri. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Materi yang kedua adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kain. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi, alat pelapis, atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi. 1. Menjual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. 4. Memperindah penampilan produk. Karakteristik bahan serat alam. Karakteristik serat alam merupakan sifat-sifat yang membedakan serat alam yang satu dengan serat alam yang lainnya. Perbedaan ini dapat menjadikan ciri khas yang dimiliki oleh serat alam tersebut. Karakteristik serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, kemuluran, atau elastisitas.
Pada umumnya, kain dari serat alam mempunyai sifat yang hampir sama, yaitu kuat, padat, mudah kusut, dan tahan penyetrikaan di samping ciri khusus yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ciri dari bahan serat adalah dengan cara membakarnya. Kemudian, hasil pembakaran dianalisis. Pada pembakaran serat wol akan tercium bau seperti rambut terbakar dan menghasilkan bekas pembakaran berbentuk kumpulan hitam. Serat sutra sukar dibakar, tetapi setelah terbakar cepat padam, berbau rambut terbakar, dan bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat dan mudah dihancurkan. Sedangkan serat kapas mudah terbakar dan bila terbakar, nyalanya berjalan terus, berbau seperti kertas, serta meninggalkan abu berwarna kelabu. Ciri seperti kapas dimiliki juga oleh linen. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pemintalan benang. Dari proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. 2. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Proses produksi kerajinan bahan serat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepagan, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual, atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikat yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat simpul ataupun pola warna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.